khaslatan, ada dua perkara la yastami'an fi mu'min, nggak bisa bersatu di diri seseorang yang beriman kepada Allah. Ini dua perkara ini nggak baik, jangan sampai ada pada diri seseorang yang beriman. Apa? Al-bukhul, sifat kikir, wa su'ul khuluq, dan akhlak yang tidak bagus, budi pekerti yang tidak luhur, atau moral yang bejat. Ini dua hal ini nggak boleh ada pada diri seseorang yang beriman. Su'ul khuluq, Nabi ini dakwah mati-matian untuk liutammima makarimil akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Lah kok ada mukmin akhlaknya bejat, ini bertolak belakang dengan misinya Nabi. Nggak boleh ada mukmin, orang yang ngaku beriman tapi akhlaknya nggak baik. Yang kedua apa? Jangan sampai ada mukmin bukhul. Siapa yang ditiru? Karena mukmin ini diperintahkan niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya mulia, Nabi Muhammad orangnya dermawan. Gak ada sejarah yang menyebutkan Nabi dan para sahabatnya itu punya sifat kikir, gak ada. Dan orang-orang yang mengikuti mereka gak ada yang kikir sama sekali. Dan perintah Al-Quran gak bisa dikerjakan sama orang yang kikir, susah lah. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau ini gak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan. Baik itu ada kualitasnya, ada biasa, ada tingkatan yang lebih atasnya, ada tingkatan sempurna. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra, engkau tidak bisa mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga engkau bisa menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang kau sukai. Kalau kita sedekah dari perkara-perkara yang biasa, baik, tapi belum sempurna. Tapi kalau sudah bisa mensedekahkan sesuatu yang kita sukai, saya suka dengan ini, itu yang disedekahkan, maka mendapatkan kesempurnaan dalam bersedekah, kesempurnaan dalam kebaikan. Karena tingkatannya orang bersedekah biasa, ini makanan sudah kemarin nggak dimakan, dibikin oblok-oblok aja kasihkan ke tetangga, dia sudah nggak suka, suruh makan aja nggak kolu, tapi belum rusak. Kalau rusak haram, bisa jadi racun, bisa bunuh orang, bisa ngasih penyakit, nggak boleh disedekahkan. Masih baik, masih layak dimakan, tapi dia nggak suka, disedekahkan. Ya sudah, kau dapat pahalanya sedekah, tapi kesedekahmu itu derajatnya rendah. Karena apa? Kau mensedekahkan dari sesuatu yang sudah tidak kau sukai. Nah, ini pakaian sudah nggak pantas buat saya, daripada saya buang saya kasihkan ke orang. Oke, kau dapat pahala sedekahnya, tapi engkau belum sempurna dalam berbuat baik. Ini bukan kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu apa? Ketika kau mensedekahi sesuatu yang kau sukai. Punya makanan enak, kau suka makan ini, kau sedekahkan ke orang lain. Nah, ini dapat kesempurnaan. Mau mensedekah, oh ini pakaian ini kalau saya pakai saja saya malu, saya nggak mau, sudah lusuh. Kalau saya mau ngasih hadiah ke orang, mau ngasih sedekah, ya saya kasih yang baru. Nah, ini dapat kesempurnaan dalam perbuatan baik. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad, yang diajarkan sama sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh para tabi'in, para tabi'in, para a'immah. Buat Allah ini jangan bakhil. Ya bagus kalau sudah punya sesuatu yang masih baik, walaupun kau sudah nggak suka memakainya, disedekahkan bagus. Tapi jangan sampai kau haramkan dirimu atau kau larang dari perkara-perkara yang baik juga, supaya dapat kesempurnaan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu kemana-mana bawa manisan, sukar. Kalau bahasa Indonesianya sukar itu gula, tapi yang dimaksud di sini manisan. Entah itu permen coklat kayak zaman kita, atau makanan yang manis, kemana-mana tiap hari dibawa. Tiap hari dia sedekah dengan manisan. Sampai ditanya sama orang-orang di zamannya, ya Abdullah ibnu Umar, kau ini kemana-mana sedekah dengan sukar. Kenapa? Ya karena ini makanan yang saya suka. Maka saya ingin bersedekah dengan sesuatu yang saya suka, supaya saya dapat fadilahnya dalam firman-Nya Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ingin dapat kemuliaan daripada Allah, kesempurnaan dalam bersedekah, dalam berbuat baik dengan mensedekahkan sesuatu yang disukai. Sahabatnya Nabi yang lain ketika ayat ini turun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling saya sukai adalah harta saya yang paling besar. Apa kebun yang letaknya di depan Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi ini di depan masjid ini kebun saya ini harta yang paling saya sukai, dan saya ingin mendapatkan dari keutamaannya ayat Allah yang turun ini, maka kebun ini saya sedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ambil ya Rasulullah, berikan kepada yang kau sukai, berikan kepada siapapun yang kau kehendaki. Gak eman sama hartanya, karena apa? Ingin mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan. Nah, ini kalau ada orang punya kikir nggak bisa. Kok kebun, makanan yang dia sukai apa? Sate, sedekah sate aja susah kok.
Yang ada apa? Kecapnya sisanya. Ini daripada kecapnya dibuang, nasinya masih ada sedikit, kasihin ke tetangga. Yang penting kan mereka makan, ngasih makan orang. Nah, ini kikir, orang yang kikir gak bisa mendapatkan kesempurnaan, gak nyedekahkan pakaiannya kecuali dia sudah gak mau pakai. Dapat keutamanya sedekah tapi gak sempurna. Yang kita harus contoh siapa? Orang itu kan diperintahkan kalau mau cari sesuatu cari yang istimewa. Mau cari bojo aja cari yang istimewa, cari pahala gak mau yang istimewa. Sedekah jangan cari yang nanggung, cari yang istimewa. Biar kelak kita bisa ngerasakan di hadapan Allah ketika kita dibangkitkan, kita dapat daripada sesuatu yang istimewa yang Allah janjikan. Nah, ini yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Gak ada, Nabi gak pernah bakhil. Kalau pulang ke rumah tanya ada makanan, sama istrinya dijawab ada. Sedekah apa hadiah? Sedekah ya Rasulullah. Diambil sama Nabi, dibawa ke ahli suffah, orang-orang yang hidup di emperan masjidnya Nabi. Karena Nabi gak boleh makan sedekah, diberikan kepada ahli suffah. Kalau hadiah setengah buat Nabi sama keluarganya, setengahnya lagi dibawa ke ahli suffah. Nabi gak mau ada orang yang gak makan. Kalau dapat sesuatu mikirkan yang lain. Dari dermawannya luar biasa. Para sahabatnya Nabi sama dermawannya luar biasa. Punya sifat ithar, mendahulukan saudaranya. Dapat makanan, jangan kau kasihin ke saya. Saya memang belum makan, tapi saudara saya lebih membutuhkan. Saling mendahulukan satu dengan yang lainnya.